Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama menunaikan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan bertafakuh di dalam agamanya, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran bisa menjadi cahaya dalam hidup kita dan bisa menerangi langkah-langkah kita, entah di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali tafsir dari suratul Ghasyiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-6, di mana pada ayat tersebut diceritakan tentang bagaimana makanan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dari'." Tidak ada makanan untuk mereka, untuk penghuni neraka, kecuali dari'. Yang para ulama menafsirkan bahwa dari' adalah duri. Mereka diberikan makan dengan buah yang mengandung duri yang sangat beracun. Dan telah kita jelaskan pula bahwa di antara makanan penghuni neraka, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka juga akan memakan zakum. Dan juga disebutkan dalam sebagian ayat, mereka juga akan memakan gislin. Nah, inilah semua makanan-makanan penghuni neraka yang disifatkan dengan duri, nanah, kemudian tembaga yang meleleh dan yang semisal itu. Dan itu menjadi siksaan dan azab bagi para penghuni neraka. Kemudian di ayat yang ke-7, masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan makanan yang demikian la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan-makanan tersebut tidak bisa menggemukkan dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar.
Makanan-makanan penghuni neraka itu, kata Allah, la yusmin, dia tidak bisa menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Allah terangkan ini karena tentunya fungsi dari makanan yang dimakan oleh manusia, dia akan bisa menggemukkan badannya, atau paling tidak dia akan menghilangkan rasa laparnya. Nah, makanan penghuni neraka tidak seperti itu. Mereka tidak dapatkan yang seperti itu. Iya. Makanan mereka tidak menggemukkan, dan makanan mereka tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Justru sebaliknya, makanan-makanan tersebut semakin menambah azab untuk mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa mengambil manfaat apapun dari makanan yang telah diberikan kepada mereka. Bagaimana duri bisa mengenyangkan? Bagaimana duri bisa menggemukkan? Bagaimana nanah bisa mencukupkan dan menghilangkan rasa lapar? Tidak mungkin. Bagaimana tembaga yang mendidih bisa menggemukkan atau menghilangkan rasa lapar? Yang ada hanyalah siksaan di atas siksaan, azab di atas azab. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Azabnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Oleh karenanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah itu syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksaannya, yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Fayauma idin la yu'adzabu 'adzabahu ahad, la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa mengazab seperti azabnya Allah, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua membuat kita merasa takut dan khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, ancaman, siksaan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan demikianlah sifatnya ibadur rahman, sifatnya hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Mereka selalu takut dan khawatir terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menimpa mereka. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana doanya ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Doanya ibadur rahman, orang-orang yang mengatakan, wahai Tuhan kami, palingkan kami dari azab kamu, jauhkan kami dari azab api neraka jahanam, karena sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat menetap yang paling buruk dan tempat tinggal yang paling jelek. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang beriman senantiasa mengkhawatirkan dirinya tatkala ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka senantiasa mawas diri dan menjaga dirinya dari terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka selalu menjaga diri mereka. Kenapa? Karena mereka takut kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 57. Nah, dan juga dari sifatnya mereka, wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah.
Mereka mengharapkan rahmatnya Allah dan mengkhawatirkan azabnya Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Karena sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus kita khawatirkan. Nah, maka kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang bisa mendatangkan murka dan azabnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di ayat-ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana kondisi orang-orang kafir di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan penyebutan mereka dan wajah-wajah mereka yang hina, ya, wajah-wajah mereka yang tertunduk dan terhina tatkala itu. Sementara jasad-jasad mereka dimakan oleh api neraka. Mereka banyak melakukan suatu amalan di dunia, tetapi amalan mereka tidak bermanfaat. Bagaimana bisa bermanfaat amalan yang dibangun di atas kekufuran? Bagaimana bisa bermanfaat amalan yang dibangun di atas kesesatan? Tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam api neraka yang sangat panas. Diberikan minum dengan air yang sangat mendidih. Makanan mereka adalah duri yang sangat beracun. Tidak bisa menggemukkan mereka dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Akan tetapi adalah azab di atas azab, kepedihan di atas kepedihan, siksaan di atas siksaan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah Allah menyebutkan ayat-ayat ini, maka mulailah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat setelahnya, mulai dari ayat ke-8 hingga ayat ke-16. Ini berbicara tentang nikmat penghuni surga. Dan sudah menjadi uslub di dalam Al-Quran, ketika disebutkan neraka, maka berikutnya akan disebutkan surga. Ketika disebutkan penghuni neraka, maka setelahnya akan disebutkan penghuni surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Allah berfirman di ayat yang ke-8 di surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, wujuhu yawma idin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu, ada di antara mereka yang berseri-seri, berbahagia, senang dan gembira mereka. Lihat ini, ayat ini seakan-akan lawan dari ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah sebutkan kondisi orang-orang kafir, wujuhu yawma idin khashi'ah. Pada hari kiamat wajahnya orang-orang kafir tunduk terhina. Sementara orang yang beriman, wujuhu yawma idin na'imah. Wajah-wajah mereka pada hari itu menampakkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, berseri-seri wajah mereka. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ayat yang mirip dengan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Misalnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 102 atau ayat 106 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari tatkala memutih wajah-wajah sebahagian manusia tatkala itu dan menghitam wajah-wajah sebahagian yang lain. Ini kaitannya karena pengaruh iman, bukan karena memang fisiknya di dunia ada yang putih, ada yang hitam, bukan. Tapi ini karena pengaruh iman. Karena iman yang memutihkan wajah mereka, karena iman yang membuat wajah-wajah mereka berseri, dan kekafiran yang membuat hitam wajah-wajah mereka, kekafiran yang membuat wajah-wajah mereka tertunduk hina. Itu karena pengaruh iman. Makanya perhatikan di ayat berikutnya, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang hitam buram wajah-wajah mereka ketika itu, maka Allah berfirman kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir kepadaku setelah keimanan kalian?
Maka bungkam orang-orang kafir tatkala itu. Mereka tak bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka diam 1000 bahasa. Maka Allah katakan fadzuqul adzab bima kuntum taksibun. Maka rasakanlah azabku, kata Allah, karena sebab apa yang kalian telah perbuat dulu tatkala di dunia. Jadi karena apa? Karena keimanan. Mereka tak beriman, akhirnya seperti itu. Sementara wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmatnya Allah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mulai ayat ini sampai ayat ke-16, kalau kita perhatikan surat Al-Ghasyiyah, maka dia menjelaskan tentang kondisi keadaan orang-orang yang beriman tatkala itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat manusia terbagi menjadi 2 golongan. Dan antara 2 golongan ini tentu sangat berbeda, seperti perbedaan antara langit dan sumur bor. Oh, sangat jauh antara surga dengan neraka, antara orang-orang yang wajahnya ketika itu berseri-seri menampakkan kegembiraan, dengan wajahnya orang-orang yang tertunduk hina menampakkan kesedihan. Mereka sangat berbeda tatkala itu, dan memang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beda? Karena memang ketika di dunia mereka sudah beda. Di dunia mereka sudah beda. Tidak sama antara orang-orang muslimin dengan orang-orang kafirin. Tidak sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tak beriman. Tidak sama antara ahlul ta'ah, orang yang melakukan ketaatan, dengan ahlul maksiyah. Tidak sama antara ahlus sunnah, orang-orang yang berada di atas sunnah, dengan ahlul dolalah, orang-orang yang berada di atas kesesatan dan penyimpangan. Tidak sama. Beda mereka itu. Maka tatkala di akhirat, Allah pun bedakan mereka. Allah pun bedakan mereka. Golongannya saja itu dibedakan. Makanya ada yang digiring ke arah kanan, ada yang digiring ke arah kiri. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan itu dibedakan oleh Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, kata Allah, antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang paling besar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya mulai dari sini saja sudah beda kan? Wajahnya orang-orang kafir tertunduk hina, sementara wajahnya orang-orang yang beriman menampakkan kegembiraan, putih wajah-wajah mereka, berseri-seri wajah-wajah mereka, dan itu nampak pada diri mereka. Karena mereka sudah mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, mereka menyaksikan apa yang telah dijanjikan kepada mereka, sehingga dengan itu mereka pun berbahagia karenanya. Iya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan terkait dengan ayat ini di surat Al-Mutaffifin ayat 24. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik mereka berada di dalam nikmat surga Allah yang paling tinggi. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepaskan pandangan mereka. Lihat penghuni surga, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau tahu dengan melihat wajah-wajah mereka, wajah mereka tatkala itu diliputi dengan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Ini dalam surat Al-Mutaffifin ayat 24. Di ayat yang lain di surat Abasa, Allah berfirman, wujuhu yawma idim musfirah dhahikatun mustabshirah. Lihat kata Allah, wajah-wajah para manusia pada hari itu
berseri-seri, mereka tertawa gembira, mereka gembira ria di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menikmati hidangan Allah. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi guntah gulana, tidak ada lagi yang perlu difikirkan. Yang ada adalah kegembiraan, yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah kesenangan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang penghuni surga. Allah perlihatkan dari wajah mereka yang bahagia, Allah perlihatkan dari wajah mereka yang bersukacita, Allah perlihatkan dari wajah mereka yang berseri-seri, menampakkan kebahagiaan yang sangat mendalam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya Nabi SAW pun juga menyebutkan bagaimana wajah-wajah orang-orang yang akan mewarisi surga Allah itu, kata Nabi SAW, bahkan wajah mereka seperti rembulan. Dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah, mereka wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Subhanallah. Ini gambaran dari Nabi. Wajah mereka, kata Nabi, bagaikan rembulan di malam purnama. Yang tentunya kita tahu, ya, yang namanya rembulan itu, menyinari bumi, cahayanya yang dipenuhi dengan keelokan, keindahan, kecantikan, bagaikan rembulan. Kemudian kata Nabi SAW, yalunahum, rombongan kedua. Jadi menunjukkan bahwa penghuni surga itu mereka berombongan nanti. Disesuaikan dengan tingkat-tingkat mereka. Karena surga itu ada 100 tingkat, Pak. Masing-masing dengan rombongannya. Rombongan pertama, kata Nabi, itu seperti wajah mereka seperti bulan di malam pertama. Wa yalunahum, rombongan berikutnya, ala asyaddi kaukabin durri fis sama idha'atan. Wajah mereka seperti bintang-bintang yang paling terang di atas langit. Itu rombongan yang kedua. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan kebahagiaan mereka itu sudah nampak di wajah-wajah mereka. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam surga. Dan memang sebelum mereka masuk surga sudah diberikan kabar gembira terlebih dahulu, yaitu tatkala mereka di dalam alam barzakh. Allah sudah perlihatkan memang tempat duduk, tempat tinggal mereka, tempat kediaman mereka di dalam surga, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW bahwa orang-orang yang akan menjadi penghuni surga kelak, maka Allah akan perlihatkan tempat tinggal mereka di dalam surga sebelum mereka memasukinya, dan itu di saat mereka berada di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga sehingga aroma wanginya surga sudah sampai kepada mereka. Lihat para jamaah sekalian, mereka apabila telah meninggal dunia, uridha alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Ini hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang nanti bakal menjadi penghuni surga di alam barzakh akan dipampangkan kepada dia tempat tinggalnya kapan? Bil ghadati wal ashi, di pagi dan di petang hari. Dia akan lihat tempat duduknya di dalam surga itu di pagi dan petang hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jikalau dia memang adalah penghuni surga, maka dia akan dilihatkan tempat duduknya di dalam surga. Wa in kana min ahlin nar fa fin nar. Adapun kalau dia termasuk dari penduduk neraka, maka diperlihatkan juga tempat duduknya di dalam api neraka. Dan itu terus dia saksikan, terus dia lihat sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka, ditegakkan hari kiamat. Ini jamaah sekalian. Makanya orang-orang beriman ketika itu sudah melihat tempatnya di dalam surga, di alam barzakh. Apa kata mereka? Ya Rabbi aqimis sa'ah.
wahai Tuhanku, cepatkan, segerakan hari kiamat itu. Karena dia sudah rindu untuk bisa ke tempat itu, ke tempat tinggalnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika itu pintu surga dibukakan lebar untuk mereka, sehingga aroma surga, wanginya surga sudah mereka dapatkan. Terlebih lagi, ya, kuburan mereka dilapangkan, diluaskan oleh Allah maddal basar, sejauh mata memandang. Jadi orang-orang yang beriman itu jangan disangka ketika dia di alam kuburnya cuman tempat tinggalnya ya 1x2 saja, bukan itu ya. Itu bagaimana Ustadz kalau kita gali ya tetap segitu? Ini kan alamnya sudah beda, Pak. Alam barzakh. Ya memang kalau kita gali kuburnya ya tetap begitu juga, 1x2 juga. Tidak berubah. Tetapi alam barzakh itu beda. Sudah beda dengan alam dunia. Alamnya sudah beda memang. Sehingga Nabi SAW kabarkan kuburnya sangat dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejauh mata memandang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka di ayat berikutnya, di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang menyebabkan mereka mendapatkan kemuliaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan li sa'yiha radiyah. Li sa'yiha radiyah. Mereka mendapatkan kenikmatan yang seperti itu karena amal ibadah mereka, usaha keras mereka tatkala di dunia yang itu membuahkan hasil yang sangat memuaskan, sehingga mereka pun ridho dengan hal tersebut. Li sa'yiha radiyah. Mereka ridho, mereka senang, mereka puas dengan hasil usaha mereka tatkala di dunia. Bagaimana tidak puas? Bagaimana tidak ridho? Sebab balasan yang Allah berikan itu di luar perkiraannya. Balasan yang Allah berikan di luar perkiraannya. Dia mungkin menyangka, berkhayal, mungkin saya dapat ini ya, mungkin saya dapat ini. Ternyata yang Allah berikan jauh lebih besar dari khayalan dia. Sebab apa? Surga itu kata Nabi, mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Allah balas bukan dengan balasan yang setimpal, tapi lebih hebat lagi. Kalau mungkin balasannya ini dikerjakan setimpal, yakni sama dengan amalan itu sudah adil kan? Nah, tetapi yang Allah balas lebih daripada itu, jauh dari perkiraan dan apa yang dikhayalkan oleh manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita membicarakan tentang surga dan kenikmatannya, luar biasa. Hal-hal yang sangat menakjubkan, yang membuat hati ini sangat rindu untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bahwa surga yang mahal itu, surga yang penuh dengan kenikmatan itu tidak bisa hanya dibeli dengan kita sekedar berleha-leha, bersantai-santai di dunia, kemudian dengannya kita berharap mendapatkan surga Allah. Tidak. Harus ada usaha, lisa'iha radiyah. Karena usahanya itu. Usahanya apa maksudnya? Amalnya, ibadahnya, kerja kerasnya tatkala di dunia, sehingga dia puas dengan hal tersebut, ridho dengan hal tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang beramal, hendaknya amalannya, ya, amalan yang dia lakukan, hendaknya amalan itu betul-betul menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan yang diridhoilah itulah amalan yang diterima oleh Allah. Sementara amalan yang tidak Allah ridhoi, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala terima. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman senantiasa mengejar keridhoannya Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia kata Allah, ada orang-orang yang sampai menjual dirinya untuk apa? Untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah.
Karena memang mereka tahu bahwa amalan yang diridhoilah yang akan mendatangkan surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang-orang yang beramal untuk meraih ridhonya Allah dengan orang-orang yang beramal tidak menginginkan ridhonya Allah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Baqarah, wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka, mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, ibtigha'a mardatillah, untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk berbangga-bangga, bukan, tetapi untuk meraih ridhonya Allah. Nah, ini menunjukkan keikhlasan jamaah sekalian. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, dari amal kebaikan, tidak ada nilainya, tidak ada artinya kalau niat kita belum tulus. Kalau niat kita masih terkotori, menginginkan ini dan itu dari perkara dunia, tidak ada artinya. Namun semua itu berarti manakala ibtigha'a mardatillah, yang kita inginkan, yang kita harapkan betul-betul ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tasbitan min anfusihim, dan kekokohan pada jiwa-jiwa mereka. Lihat perumpamaannya, kamathali jannatin, seperti kebun, kata Allah Subhanahu wa taala, di dataran yang tinggi, birabawatin asabaha wabilun, yang kebun tadi dihujani dengan hujan yang lebat. Akhirnya apa? Fa'atat ukulaha di'afain, maka dia pun menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal, kalau dia tidak ditimpa oleh hujan yang lebat, maka embun saja sudah memadai. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya landasi semuanya dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Bukan ridhonya manusia. Karena kalau ridhonya manusia sangat sulit untuk kita mau dapatkan. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan-perbedaan. Ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Dan semuanya akan berkomentar sesuai dengan apa yang menjadi pikiran mereka tatkala itu. Makanya tidak usah pikirkan komentar manusia. Yang kita pikirkan bagaimana agar Allah meridhoi kita. Adapun ridhonya manusia tidak mengangkatkan diri kita, derajat kita di hadapan Allah. Celaan manusia tidak akan merendahkan kita di hadapan Allah. Yang meninggikan kita adalah pujiannya Allah, yang merendahkan kita adalah celaannya Allah. Manusia, apapun komentar mereka, apapun cemoohnya mereka, selama kita masih berada di jalan Allah, jangan pikirkan, jangan hiraukan, karena manusia beribu macam komentar mereka akan berikan tanggapan. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sesuatu yang mustahil kamu dapatkan. Walaysa ila salamati min dzalika sabil, dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari cemoohan, celaan manusia, tidak ada. Ihris bima yanfa'uk falzimhu, kata Imam Syafi'i. Semangat saja, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu, pegang teguh dia, jangan kau hiraukan apa komentar manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita beramal sekali lagi untuk mengharap ridho Allah, bukan ridho manusia. Bukan ridho manusia. Betapa rendahnya kita beramal hanya menginginkan ridhonya manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu pun tidak bisa kita dapatkan. Iya, mungkin kita pernah mendengar kisahnya seorang bapak dan seorang anak yang menaiki seekor keledai. Jadi dikisahkan oleh Imam Syihabuddin Al-Muqri dalam kitabnya Nafhut Tib. Nah, kisah ini penuh dengan pelajaran. Jadi diceritakan ada seorang anak
Dia ini melihat bapaknya ya selalu dicela oleh orang. Bapaknya berbicara begini, ada saja yang berkomentar negatif. Bapaknya ngomong begini, ada saja yang berkomentar pedas kepada dirinya. Maka si anak berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, aku melihat tidak ada ucapanmu, pasti ada yang mengkritiknya. Tidak ada satupun perbuatanmu, pasti ada yang mengkritiknya. Wahai bapakku, sudah kau tinggalkan nih apa yang kau sekarang ini. Coba kau lihat apa yang dimaukan oleh manusia. Kau berucap sesuai dengan keinginan manusia. Kau berbuat sesuai dengan apa yang diridhoi oleh manusia. Kan lebih enak," kata sang anak tadi. Maka kata sang bapak, "Wahai anakku, kau ini masih muda. Kau belum tapi tahu hakikat kehidupan. Nanti aku akan perlihatkan kepadamu suatu pelajaran yang di situ kau akan tahu bagaimana arti hakikat kehidupan ini. Ridho manusia tidak akan mungkin kita bisa dapatkan semuanya." Maka suatu hari sang bapak mengajak anaknya jalan-jalan. "Wahai anakku, ayo kita jalan. Kita pakai keledai kita, naik keledai." Kata sang bapak, "Wahai anak, kau naik di atas keledai ini, biar aku yang nuntun keledainya." Akhirnya berjalanlah bapak dan anak ini lewat satu kampung. Ketika melewati kampung tersebut, penduduk kampung langsung berkomentar. Apa komentarnya penduduk kampung? "Ini anak tidak kasihan sama bapaknya. Masa bapaknya dia biarkan jalan sementara dia enak-enakan di atas keledai? Ini anak tidak berbakti sama orang tuanya." Mendengarkan komentar itu, bapaknya langsung berkata, "Nak, ini satu komentar yang sudah kita dapatkan. Kalau gitu salah kayaknya kita. Coba kita tukaran. Biar aku yang berada di atas, kau yang nuntun keledai ini." Akhirnya mereka jalan lewat kampung yang kedua. Lewat kampung yang kedua, bapaknya di atas keledai, anaknya nuntun. Nah, lewat kampung yang kedua, penduduk kampung di situ komentar lagi. Apa komentar penduduk kampung? "Ini bapak tidak kasihan sama anak. Masa dia enak-enakan berdiri naik keledai sementara anaknya dia biarkan menuntun? Ini bapak tidak kasihan sama anak. Tega-teganya dia begitu." Mendengarkan komentar itu, bapaknya berkata, "Nak, ini komentar pedas yang kedua yang kita dapatkan. Kalau begitu salah ini, Nak. Sudah, kalau begitu kita naik sama-sama. Kau naik di atas keledai, kita juga naik." Akhirnya mereka lewat kampung yang ketiga. Mereka naik di atas keledai ini. Tidak lama mereka naik di atas itu, lewat di kampung ini, ada lagi komentar ternyata. Kata penduduk kampung, "Ini bapak dan anak tidak kasihan sama hewan. Masa dia naik di atas keledai sementara keledainya kasihan kurus itu? Tidak kasihan, tidak berperi kehewanan ini." Nah, akhirnya kata bapaknya, "Ini yang ketiga ini, wahai anakku. Salah lagi kita ini. Sudah, kalau begitu tidak usah kita naik keledai. Lewat kampung yang keempat, dikomentari lagi. Apa kata orang? Ini bapak sama anak tidak menghargai nikmat Allah. Ini kan keledai kan untuk ditunggangi. Mengapa dia tidak naik keledai? Ini bapak dan anak kurang menghargai nikmat Allah." Kata sang bapak, "Ini yang keempat kita dapatkan, Nak. Tidak ada lagi pilihan kita." Nah, lihat, semua yang kita lakukan, pasti ada saja yang berkomentar. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian sudah waktu yang menunjukkan. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.